Assalamualaikum. Untuk persiapkan sunnah, alhamdulillah udah datang sehat. Perjalanan dari Bogor ke Bandung dengan mengendarai motor. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dengan rahmat dan iradahnya kita dapat berkumpul malam ini di rumahnya Aderis. Untuk kita berdiskusi, sharing mengenai agama. Jadi kalau baca hadisnya kan barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu agama maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi kita sebagai umat muslim harus rajin-rajin menimba ilmu agama. Untuk itu selanjutnya persilakan kepada Ustaz. Waktu dan tempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, teman-temanku, saudaraku yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini di rumah Akhir Rizki, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadi penyebab Allah tambahkan khazanah keilmuan kita. Apalagi kita ini kan anak-anak muda, walaupun saya sudah tua merasa muda dekat rumah ini. Karena memang kalau biker itu kalau sudah 40 nggak naik 40 aja terus itu. Ya intinya kita masih bisa berkumpul di saat-saat kita maksimal berbuat baik lah, insyaallah ya. Cuma mungkin sekedar mengingatkan bahwa kita ini hidup tercipta dengan tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang jangan dilupakan. Karena sudah pakem ayatnya begitu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bahkan nggak tanggung-tanggung kalau sudah pakai bahasa ibadah ini kan diutus Rasul. Ya, Allah utus seorang Rasul an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kalau Allah bilang gitu kan, dan kami utus pada setiap umat seorang Rasul untuk mengajarkan kaifiyatil ibadah, cara beribadah. Kenapa? Karena kau tercipta untuk beribadah. Walaupun berfirman di Al-Asr ayat 7 mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan sudah. Syariatnya seperti itu. Ya, syariatnya seperti itu. Betul kan? Ya. Ada apa? Ih, ngaruh di dunia gua dilawan. Bang, ini Bang. Iya, jadi mengembalikan fungsi hidup untuk beribadah. Karena kalau nggak diingatkan kita ini manusia ini lakanut ingkar. Ya, surat-surat favorit di Quran tuh, wallah wal asri itu kita baca itu kan ayat favorit. Ya. Senang kalau Ustadz baca gitu jadi imam, cakep nih imam. Gitu. Karena bahan bakarnya bagus. Cepat lah.
Ya, wal asr innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya kita sih nggak bahas panjang ayatnya, di mukadimahnya innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi kata Allah. Ya iyalah, kenapa dikatakan rugi? Udah ciptaan paling sempurna, nggak paham dirinya sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan kalian ahsan, the best. Hasan baik, ahsan terbaik. Ya, Allah yang bilang. Padahal manusia dan jin sama tercipta untuk beribadah. Cuma ahsanul yang apa? Ahsanut taqwim itu manusia. Makanya diutus Nabi dari golongan manusia. Dan jin belajar kepada manusia. Tapi akhir zaman kebalikan, malah manusia berteman sama jin, berguru sama jin, minta tolong sama jin. Aduh. Ya, bahkan bangga bikin film Jin and Jun. Jin and Jun. Ya kan aneh sekali ya. Bahkan ada yang mengatakan Anda bisa berteman dengan jin, bersahabat, bahkan nggak tanggung-tanggung nikah sama jin. Oh jauh-jauh ke Cibadak, Labuan Ratu, dengan kawin sama si Kidulnya Allah ya. Ini kan sangat disayangkan sekali, lupa fungsi kita tercipta untuk ibadah gitu. Nah makanya kita pengen diingatkan nih ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah ini kita dialog santai aja lah. Antum mau nanya-nanya apa beritanya silakan ya. Anda bisa jawab, Anda jawab, enggak tanyakan sama yang lebih berilmu nanti insyaallah. Kita menginginkan fungsi hidup kita yang buat beribadah itu betul-betul terrealisasi. Caranya bagaimana? Ya belajar. Ya, karena kita tinggal di negeri ini yang orang beragama Islamnya itu beragam. Ente mau cari Islam model apa banyak di Indonesia. Islam yang mengaku Islam nggak demen sholat, nokang parkir banyak. Ya, orang di jalan nggak sholat tuh banyak walaupun mengaku Islam. Ente mau lihat orang ngaku Islam nggak demen pakai kerudung, pakai hijab, kalau diingetin cuma dia pakai bahasa hati dulu yang dihijabkan Ustaz. Udah kalau dibayang-bayangin hati dicopot pakai hijab mati. Ya cuma begitulah kenyataannya. Kita mau lihat orang yang mungkin mengaku Islam, bernabikan bukan Muhammad juga ada di negeri kita. Ya. Bahkan orang mengaku Islam menghalalkan kawin mut'ah, ini Bandung bro. Ya. Pengikutnya banyak sekali gitu. Beragam lah. Ini membuat kita nih bingung Ustaz yang baru-baru hijrah nih Ustaz. Karena semua mengatasnamakan agama. Agama yang mana yang mesti kami ikuti Ustaz? Ya tentu dengan belajar kita akan tahu nanti bahwa kita mengikuti Rasul. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bilang belajar Islam yang mana? Islam yang dibawa sama Rasul. Yang 14 abad yang lalu yang beliau bawa kepada manusia untuk dipelajari dan dipahami. Nah, tugas kita merujuk kepada itu. Makanya buat kita-kita nih yang baru hijrah ada konsekuensi untuk memahami 3 landasan pokok dalam beragama. Jangan sampai terlanjur mengaku muslim tapi nggak paham yang 3 ini. Apa yang 3 ini? Yang pertama, kenali Tuhan kita, Allah dengan benar. Jangan sampai kayak yang udah-udah ngaku hamba Allah, beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi nggak kenal Allah. Kok nggak kenal Ustaz? Ya tanya aja, dia nggak hafal nama Allah. Allah suruh minta dengan namanya, boro-boro paham namanya. Tapi saya walaupun nggak kenal Allah, saya mah kalau doa diijabah, Tat. Ini yang dikhawatirkan, merasa diijabah. Atau mungkin merasa nggak diijabah. Dia jadi hakim buat Allah. Ini banyak. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Itu manusia. Ya, kalau dia sedang digampangkan hidupnya, ya, dia mengatakan Rabbi akraman, Allah memuliakan diriku. Ya, Ustaz, ana mah Allah CS, Ustaz. Belum doa, Tat, baru niat keturutan. Wih, cakep. Ini beragama pakai perasaan teman ana mah Tat, tunggang-tungging, sholat Tat sampai cemong Tat semuanya Tat, juga cemong, sikut cemong, mata kaki cemong, enggak diijabah. Padahal kalau diadu sholat banyakan dia sama saya Tat. Dia mah anak bawang Tat. Lihat ya, ketika dia sulit merasakan kenikmatan yang dia panjatkan kepada Allah, dia mulai mengeluh.
Rabbi ahanan. Allah kayaknya kesel sama saya Tat. Makanya dia nggak bisa membedakan mana ujian mana azab. Karena kalau ujian itu karena mengenal yang menguji. Kayak anak sekolahan. Kenapa ujian? Karena memang anggota sekolah. Bayaran cukup dan kelasnya layak diuji, ujian. Nah kalau ini sekolah kagak, boro-boro ikut ujian, tapi mengaku nggak boleh ikut ujian, ya nggak bisa, ada ikatan dulu. Aduh Ustaz, ini kayaknya Allah lagi ujian, Ustaz. Ente merasa diuji? Iya Ustaz. Emang kenal Allah? Ya belum Ustaz. Sholat nggak pernah, itu dia masalahnya Ustaz. Quran nggak bisa baca, sekarang merasa diuji, ente diazab, enak aja. Lo beda ujian sama azab, jelas beda. Ujian buat orang yang berilmu meningkatkan kelas orang tersebut. Falya'laman Allahu alladziina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin. Karena dengan ujian Allah tahu kelasnya manusia. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berdusta. Karena kalau orang yang kenal Allah, ini bukan masalah kaya atau miskin, sehat atau sakit, gagal atau sukses, bukan. Abdan syakuran, abdan saburan. Dia sikapi nikmat dengan syukur, kesulitan dengan kesabaran. Bahkan dia minta tolong, wasta'inu bis sabri wassalah. Kebayang ya kalau kita nggak berilmu dalam hal ini nih, terombang ambing kita. Kalau bahasa Nabi, gusaun ka gusai sail. Umatku nanti ini banyak jumlahnya, cuma seperti buih, seperti busa di tengah laut. La yaminan wala shimalan wala muqaddam wala muakhir wala fawqan wala tahtan. Ente kalau naik kapal laut itu kan di laut tuh ada busa. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, naik kena badai ombak, turun masuk ke dalam karang, ke dalam lautan. Dia buih ringan kita. Gampang terusik, gampang terkontaminasi, gampang terprovokasi. Terjadi sekarang. Ya, sampai-sampai ya, bahkan pemimpin agama di negeri kita pun banyak mengambil dalil dari kitab suci agama lain karena kejahilan tentang agama. Bahkan nggak tanggung-tanggung banyak orang-orang yang buka rumah tahfidz sementara dianya bukan hafiz. Banyak membuka sekolah sementara dianya nggak paham apa yang dia buka. Banyak sekarang kasus kayak begitu. Nah, ini terjadi bukan tidak kan, orang beragama dengan perasaan. Nah, kita nggak mau. Ya, buat kita yang baru hijrah ada hal-hal yang perlu dikedepankan nih supaya kita berilmu. Ya. Yang pertama sih sekedar mengingatkan bahwa memang kajian para ulama seperti itu. Kenali Allah dengan benar. Ya, secara umum kita nggak membahas detail karena bukan tempat yang mendetailkannya. Tapi secara umum jangan sampai Anda mengaku hamba Allah, Anda nggak menghafal nama Allah. Jadi komunitas kita ini kumpul-kumpul walaupun tanpa nama, punya ciri. Apa cirinya? Ya ini pada hafal nama Allah. Karena kita pengen minta tolong sama Allah. Jangan sampai minta tolong kepada yang kita nggak kenal. Ayo bismillah, pelan-pelan hafalkan nama Allah. Dan esakan nama Allah bukan untuk yang lain, hanya untuk Allah. Makanya ada istilah tauhid rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Tauhid rububiyah itu kita mengesahkan Allah dari perbuatannya. Kalau Anda sudah kenal Allah, Anda tidak akan menganggap ada yang lain yang bisa berbuat seperti Allah. Yaitu rububiyah, jobnya Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka sampai kapanpun gak ada yang mampu kecuali Allah. Dia gak salah kata mengatakan kepada dokter yang mengobati penyakit COVID ini, dokter tolong dong sembuhkan penyakit saya. Gak begitu kata-katanya. Dokter berusahalah untuk menjadi wasilah kesembuhanku dari Allah. Paling gak begitu bahasanya. Dikasih obat juga, ya mudah-mudahan obat ini sabab Allah datangkan kesembuhan. Kenapa? Usaha ahlul ilmi. Iya. Bukan pakai bahasa untung dokternya cakep, kalau nggak gue mati. Untung obatnya bagus. Gue mau kalau nggak mati kalau obatnya bukan itu. Ini orang kan terjebak dalam kesyirikan. Emang yang menyembuhkan siapa? Allah. Cuma wasilahnya dokter. Itu boleh kita bertawasul dengan manusia yang mampu. Namanya tawasul tuh bro. Ya, silahkan bertawasul dengan sesuatu yang mampu, boleh. Pak dokter, bantu dong buatkan obat agar kesembuhan saya diberikan sama Allah. Boleh, dokter. Mobil mogok, ada bro, anak-anak juga nongkrong, bro, tolong dong, tolongin. Tawasul, minta tolong sama orang yang mampu, boleh dong. Tapi anak-anak dipanggil, nak sini nak, anak-anak PAUD, tolongin mobil dong, tolongin namanya.
Bertawasul dengan yang tidak mampu itu diharamkan. Nah, kalau kita sudah paham rububiyah Allah, jobnya Allah, menetapkan nama Allah dengan jobnya itu asik, bro. Karena Allah mengatakan Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut, betul? Ya Razak urzukna, wahai Allah yang memberikan rezeki, berikan rezeki pada kami. Enak, ya Razak urzukna. Nah, kalau manusia nggak boleh pakai nama Allah Razak, harus Abdur Razak. Cuma karena kita nggak paham, Rojak dipanggil si Jack, betul? Nggak ada nama si Jack nih, siapa yang si Rojak gitu? Itu kan nama Allah, nggak boleh. Orang harus Abdur Razak. Cuma karena kita nggak paham, seenaknya kita ucap Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah bukan? Nama Allah. Orang harus Abdurrahman, Abdur Rahim dipanggil si Oim. Mau nggak ada namanya Oim gitu? Nggak boleh itu. Ya jangan. Ini karena kita nggak paham mau bilang apa. Akhirnya ucap kata selayang pandang yang kita lakukan ini kita anggap biasa. Jangan, nggak boleh. Ya letakkan semua pada tempatnya. Makanya sering dikatakan dalam bahasa Arab itu, kalau bahasa Arab itu bukan bahasa Indonesia. Orang Indonesia boleh dipotong namanya, karena kadang-kadang nggak punya makna. Orang Arab punya makna. Ya mungkin si Budi, Bud gitu ya. Karena hukum asalnya mungkin memang orang paham dah pakai bahasa Indonesia. Kalau Arab nggak bisa dipotong. Namanya siapa? Abdurrahman. Ya dipanggil Abdurrahman. Kalau dipanggil si Abdurrahman beda makna nanti. Namanya Muhammad, ya panggil ya Muhammad. Ya lain lagi nanti artinya gitu loh. Harus paham nih sampai ke sana nih. Nah, orang yang kenal Allah, paham jobnya Allah, menetapkan nama Allah dengan perbuatannya. Baru kemudian mengesahkan dengan dengan uluhiyahnya. Ketika kita beribadah kepada Allah, karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung kepadaku kan ku jawab. Disitulah kita gak boleh berbuat syirik. Gak boleh minta kepada kuburan, gak boleh minta kepada dukun, gak boleh minta kepada jimat dan lain sebagainya. Ini bicara tauhid. Ini nanti kita akan makin cinta sama Indonesia nih. Kenapa? Karena negeri ini punya prinsip ketuhanan yang maha, yang esa cuma. Kalau dipraktekkan setiap hari kesaktian Pancasila gitu ya. Ini agama lain ketar-ketir takut diusir nih. Karena yang esa cuma Allah, yang lain gak ada yang mengesahkan Tuhannya, betul? Indonesia bangga. Kita punya pahlawan semua muslim. Wallahi, ya sebelum tahun 45 muslim. Makanya Allah turunkan keberkahan. Kenapa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini sudah beriman, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan berkah. Bambu runcing bisa ngusir penjajah. Sekarang ketika agama makin berantakan, senjata canggih malah gandeng penjajah. Terjadi tidak? Terjadi. Sendal jepit merek Lili, betul? Merek Swallow bisa jadi bikin beli gedung. Tanah lega kakek kita tuh. Sekarang anaknya pakai mobil mewah, kenal taris jual tanah. Sudah beda kelas. Ya, karena apa? Keberkahan Allah turunkan sama mereka. Kenali Allah. Yang kedua, kenali Nabi Muhammad dengan benar. Nah, di sini penting banget nih kita beragama dengan mengenal beliau, karena rekomendasi Allah ya telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah SAW. 4 konsekuensi ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintah beliau. Ente kalau sudah mengaku Nabi Muhammad sebagai hamba dan Rasul dalam syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tolong taati perintah beliau. Nanti kita belajar, kita akan tahu nih ada hadis yang sifatnya perintah. Oh ternyata sunnah itu nggak diterjemahkan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Ada sunnah yang sifatnya wajib. Sunnah sifatnya wajib. Iya kan, sunnah kan kebiasaan Rasul. Karena beliau pakai bahasa sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu kan perintah, sallu, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Wajib apa sunnah? Wajib. Kalau sifatnya perintah, maka dibilang ya ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintah Nabi. Yang kedua, ijtinabu biman naha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Kenapa mesti Rasul? Ya karena perintah larangan Rasul, perintah larangan Allah. Allah yang mengatakan buat Nabi Muhammad, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau enggak berkata kecuali wahyu. Di sini asik bro, kita ini beragama dengan begini asik.
sehingga kita nanti gak gampang terkontaminasi fitnah yang ada nih. Karena banyak banget orang mengatasnamakan agama. Kadang-kadang kebodohan kita akan bahasa Arab ini membuat kita nggak ngerti itu yang dibaca sebenarnya syair, bukan ayat. Karena kita nggak paham, kita bilang amin. Bertetangga sama orang Arab dari Saudi, laki bini berantem, yang dengar amin. Lagi berantem, dia jangan diaminin gitu ya. Itu hujatan, cacian. Karena kebodohan kita akan bahasa Arab itu. Iya. Yang ketiga, kalau kau sudah mengaku Nabi Muhammad sebagai hamba dan Rasul, dalam syahadat yang kau ucapkan, tolong tasdiquhu bima akhbar. Percaya yang beliau kabarkan. Kalau Nabi yang kabarkan, walaupun mata ini belum melihat, walaupun telinga ini belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, tapi Nabi yang ngomong, sami'na wa ata'na. Yang penting dalilnya nih. Di situ kita mesti belajar tentang mustalahul hadis. Tar dulu nih bro, ini pendapat ulama, kias atau sabda Rasul. Ya, karena kalau pendapat ulama, jika betul pahalanya 2 buat orang yang berfatwa, jika salah pahalanya 1. Kadang tiap negara beda fatwanya nih. Contoh, dulu Imam Syafi'i bilang wudu 3 kali. Imam Malik bilang sekali cukup. Ini kan bingung kita. Gak usah bingung, jangan jadi berantem. Karena Imam Syafi'i itu tinggalnya di Mesir, air banyak, sehingga kalau beliau katakan wudu 3 kali karena airnya cukup. Adapun Imam Malik, Imam Darul Hijrah, tinggal di mana? Madinah susah air. Mahfum. Disimpulkan sama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang Hambali, kalau sekali bersih cukup, tapi kalau kurang 3 kali boleh lebih. Itu pendapat. Jangan ribut gara-gara pendapat. Ya, ini kita harus paham nih. Makanya dengan belajar kita tahu mana ayat, mana hadis, mana pendapat. Nah, dan yang terpenting yang keempat, konsekuensinya apa? La ya'budallah illa bima syara'ani. Tidak beribadah dalam Islam kecuali dengan yang disyariatkan, yang dicontohkan. Karena nanti banyak orang mengatasnamakan agama, bahkan gak tanggung-tanggung bikin spanduk ngajak berbuat bid'ah. Banyak kan? Kan udah dibilang kullu bid'ah dolalah. Yang ngomong siapa? Rasul. Setiap bid'ah itu sesat. Cuma buat orang pelaku bid'ah ini gatel. Bid'ah. Oke, gitu kan? Ini pasti Wahabi ini. Itu mah udah biasa lah ya. Orang mengidentikan dengan begitu tuh jangan heran gitu loh. Ya kan kita cuma nyampein bro. Bicara ente mau nurut alhamdulillah, enggak urusan ente. Ustadz gugur hukum karena kalau nggak nyampein dosa. Udah sampai dalil hujah disampaikan, orang nggak mau pakai urusan dia. Antum sudah nggak berdosa tak? Tapi kalau nggak disampaikan panjang urusannya nanti. Diingatkan, Pak, Bu, jangan. Ini Nabi nggak contohin, jangan dikerjain terus. Tapi bagus Pak. Iya bagus menurut siapa? Kata guru saya bagus, kata guru situ. Kalau ini ibadah bagus, Nabi nyontohin, Allah perintahin, betul gak? Allah gak nyuruh, Nabi gak nyontohin, itu jangan. Cuma kan bagus, begitu kata dia. Jangan, tapi bagus, jangan. Jadi ribut gara-gara begini nih. Atau gini aja Ustaz, kita Rasul-Rasul Ustaz, begitu bahasanya. Karena dia diuntungkan, persentase mengumpulkan dana kan, buat yang nyari dana di pinggir jalan kan ada persentasenya kan. Anda dapat 10%, 15% dari yang Anda cari gitu loh ya. Ya sebenarnya kalau buat masjid nggak masalah, ulama nggak menyalahkan kok jadi dalam pinggir jalan. Tapi kalau buat kegiatan yang memang dilarang dalam Islam, ini kan bahaya. Akhirnya kau halalkan yang diharamkan. Kau halalkan segala sesuatu yang membuat Allah murka. Lihat. Ini karena kita nggak paham. Makanya ayo belajar, berusaha untuk mendakwahi diri kita nih. Ku anfusakum wa ahlikum. Kau usah jauh-jauh, diri dan keluarga aja dulu. Sudahkah kita beragama dengan dalil? Ya, karena Islam ini mengajarkan segala sesuatu. Jangankan cara sholat, cara syahadat, zakat, ibadah, puasa ya. Bahkan cara cebok pun diajarkan di Islam. Nggak boleh pakai tangan kanan, betul? Buang hajat, duduk, jongkok, hadap kiblat, belakangin kiblat, nggak boleh baca ayat. Ini agama sempurna bro. Pakai kalau ada orang Islam murtad, aneh. Emang nggak paham, ini punya misi yang kita nggak tahu. Mungkin tergoda lawan jenis, tergoda perekonomian. Kalau dia ngomong dalil, agama lain nggak bisa ngomong. Dan orang-orang berilmu di barat sana sekarang banyak yang masuk Islam, bukan sedikit loh jumlahnya loh, ribuan bahkan jutaan mereka masuk Islam.
ketika mereka tahu ilmiahnya Islam. Ya, mereka mulai berpikir kalau ini agama beribadah kepada Allah yang menciptakan manusia, pasti ada aturannya. Sholat saja sholat, ya itu Isra Mi'raj ke langit yang ke-7 Rasul urusannya itu. Bukan main-main, tawar menawar dari 50 waktu sampai 5 waktu, pahalanya 50 waktu, betul. Gak main-main. Cuma karena kita gak paham itu, akhirnya kita meremehkan sholat. Udah 5 waktu, males. Kebayang kalau dulu di ACC-nya 50 waktu, kalau nggak nangis negro kita betul. Negro gimana? Jadi betul. Waduh, ini karena kita nggak paham ya. Udah gitu karakter kita nggak kebentuk. Saya sih sampai kajian kemarin tuh tentang pendidikan anak. Ini kan kita hidup di zaman yang laki perempuan remeng nih. Ya, walaupun Allah mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Kami ciptakan kalian laki dan perempuan, cuma 2, laki dan perempuan. Cuma ini LGBT kan lagi mencuat, betul? Ada custom. Custom lah jadi apa BSA ya, pinter so asik lah gitu. Atau hampir Harley lah gitu. Ya bahasanya kan begitu ya. Aduh. Makanya kalau pakai bahasa biker, ya kita sengaja bikin komunitas MB itu bukan klub motor sebenarnya. Wadahnya para biker buat ngomong agama. Supaya biker tuh baker gitu loh. Kan baker gitu. Bahaya kalau udah begini ya. Bahaya sekali. Nah, itu terbentuk dengan kualitas keagamaan yang dia miliki. Kalau saya sih pakai bahasa dari kemarin, ya kalau bisa tuh yang namanya laki itu berjamaah di musola, di masjid. Jangan munfarid di rumah. Karena yang di rumah tuh perempuan soleha, laki-laki soleh berjamaah di musola di masjid. Ya. Nah, kalau laki di rumah, laki soleha. Ya. Kapan kebentuk karakter? Kita punya anak, bawa ke masjid. Tak terasa kebentuk karakternya nanti. Jangan cuma khawatir, bingung Ustaz, anak sekarang Tat, ya Allah takut jadi kayak perempuan yang laki, yang perempuan kayak laki. Jangan, gak usah takut, letakkan semua pada tempatnya. Didik, biasakan Islam tuh mengajarkan syariat. Perempuan di rumah, laki-laki di masjid. Terbentuk karakter nanti insya Allah. Ya, memahami 4 konsekuensi itu. Taati perintah Nabi, menjauhkan larangan beliau, percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Ya, jangan beragama tanpa contoh. Berarti kita terpicu nih buat belajar contoh. Ustaz, saya suruh sholat, yang nyuruh siapa? Allah. Ayatnya mana? Hadisnya mana? Bagaimana caranya? 1 rakaat kata Syekh Albani disaksikan 735 hadis yang sahih. Dari mulai berdiri, menghadap kiblat, niat, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, iftirah, sujud, berdiri 1 rakaat disaksikan 735 hadis. Mau kita bahas sekarang? Selesainya subuh tuh. Ya, kebayang tidak? Dan lain-lainnya gitu lah. Aduh, nggak bisa. Ini tadi memang harus kita belajar supaya terpicu kita dengan dalil yang ada ya. Dan belajar itu betul-betul dengan kitab. Ya, bukan nunggu Ustadz ngomong. Ustadz ini manusia, pasti ada salahnya ketika ngomong ya. Tapi harus ada kelas khusus kalau bisa, bro. Atau buat di sini setiap hari apa, sepekan, sebulan sekali kita buka buku. Kita belajar duduk. Ya walaupun mungkin ya buah setangkle juga nggak semua merah bareng ya. Cuma paling nggak sampai lah. La yahdiyakallahu rajulan wahidan khairul laka min humrun ni'am. 1 orang dapat hidayah cukup. Ya nggak perlu yang lain. Ya, kenapa? Lebih mulia ketimbang unta merah. Dan yang terakhir, yang terpenting apa? Harus kenal Islam dengan benar. Tadi saya bilang Islam ini beragam di Indonesia. Kita mulai Islam model apa banyak. Modelnya cuma apa? Singkatan. Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, betul? Itu bisa pas loh ya. Ini Isya, habis Isya, subuh, lohor, habis lohor, asar, habis asar, maghrib. Ini Indonesia, masya Allah. Cocok loginya hebat lah. Gimana kasusnya di lohor, betul? Orang Arab mana paham lohor? Tapi Islam yang dimaksud istislamul lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini yang mesti digarisbawahi. Islam yang dimaksud bukan cuma itu benar. Tapi lebih dalam lagi apa? Islam itu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Islam itu berlepas diri. Makanya ketika kau berkata la ilaha illallah, ada rukunnya. Rukun yang pertama nafi, la ilaha nafi, hapus Tuhan, illallah isbat.
Tetapkan hanya Allah, itu akidah. Jangan mengaku hamba Allah kalau masih mendua hati. Gelang bahar kiri kanan, cincin isinya wafak, dompet penuh sama isim. Karena mau bertauhid dan ya, berteman sama setan ngaku bertauhid kan bahaya sekali ini. Ya, Islam bukan itu. Ya, makanya mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan awal ya, kita kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, kenali Islam dengan benar. Mau nggak mau nih kita terpicu untuk lebih mendalami itu semua. Ya, karena wallahi teknik dakwah di zaman Rasul juga begitu. Udah jangan ngomong masalah jenggot dulu lah, jangan ngomong masalah celana isbal atau udah nanti itu mah bertahap. Yang penting sekarang nih udah betul syahadat belum? Udah syahadat rapi, sholat bagaimana? Terus udah timbul akhlak belum? Tahabu. Karena banyak yang sudah sani juga bakhil. Ya, giliran makan bareng, giliran bayar mah belagak pilon gitu ya. Udah biasa ya. Ujungnya apaan akhi? Ini kan kasus akhirnya yang rusakkan Islam. Yang rusak Islam. Orang Islam itu tahabu. Berani berbagi gitu. Karena dia tahu rumus tajir ya sedekah. Unfik alaih. Itu orang Islam prinsipnya. Nggak takut miskin. Karena Allah mengatakan, mana qasat shadaqatum mimalin, nggak kurang harta karena sedekah. Harus yakin gitu loh. Makanya di Islam orang miskin saja zakat fitrah. Betul. Ya apalagi orang kaya ya zakat mal, zakat macam-macam ya. Ada zakat hasil bumi dan lain-lain gitu ya. Intinya memang itulah rumus kemuliaan, berbagi, tahabu. Makanya ketika orang sudah bersyahadat, diperintahkan sholat, diperintahkan berbagi. Jadilah orang yang mulia. Al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang bermanfaat itu yang paling mulia di mata Allah. Khairun nas anfa'uhum. Ya Masya Allah. Kalau sudah seperti itu Allah muliakan kita insya Allah. Ya Allahu a'lam bishawab. Kita bisa berdialog ya. Jadi nggak dengerin aneh doang nih yang kita mau tanyain. Silakan. Akhir da'wana alhamdulillah. Fadhal silakan ya. Biar lebih hidup suasananya silakan. Teman-teman yang mau bertanya silakan. Apa yang mau ditanyakan berkaitan sama agama ini? Apa yang antum bingung setelah antum hijrah, atau gimana nih menyikapi perbedaan atau apalah antum yang bertanya silakan. Fadhal silakan.